Oke, kembali kita coba bahas persiapan soal untuk ujian semester. Nah, dimulai dari soal yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa membuat dan melatih kalian semua supaya bisa nanti menjawab soal ujian sekolah ya. Nah, kita lihat di soal yang pertama, nilai dari nilai mutlak min 3 plus 2 adalah. Jadi ini kita coba jawab. Nah, nilai mutlak itu artinya kan selalu positif, ingat aja. Jadi dia ada dua, satu bisa X, satu min X. Jadi kalau nilai mutlak 3 itu adalah 3, nilai mutlak min 3 juga 3. Jadi nilai mutlak min 3 plus 2 berarti kita jumlahkan dulu yang dalam. Berarti min 3 tambah 2 min 1 kan. Nilai mutlak min 1 jelas adalah 1. Misal yang lain akar 5 plus 1 nilai mutlaknya berarti akar 5 ya kan tambah 1 karena positif. Tapi kalau misalnya contoh akar 7 tambah 1 berarti sama dengan akar 7 tambah 1 kan. Jadi kalau misalnya 1 dikurang akar 2 ya kan berarti otomatis di sini kan 1 kan lebih kecil daripada akar 2, berarti buat aja misalnya akar 2 kurang 1 gitu ya. Jadi itu hasilnya. Jadi selalu yang lebih besar. Oke. Jadi pastinya jawabannya positif kan. Jadi usahakan dia jawabannya adalah positif. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Kita lihat di soal nomor 2. Oke, nomor 2 kita lihat nilai mutlak X tambah 5 lebih kecil sama dengan 6. Nah ini kita perhatikan kalau nilai mutlak X tambah 5 lebih kecil sama dengan 6, maka seperti ini dia. X tambah 5 kamu buat di tengah, maka yang lebih besar sama dengan min 6, lebih kecil sama dengan 6. Berarti X, nah ini 5-nya ini pindahkan ke sebelah kiri, jadikan positif jadi min. Ini juga 6 kurang 5, berarti ini minus 11, ini X, ini jadi 11, 1 seperti itu. Jadi kalau nilai mutlak 3X kurang 2 lebih kecil 7, berarti 3X kurang 2 lebih besar min 7 lebih kecil 7. Seperti itu. 3X lebih besar min 7 plus 2 karena ini min kan jadi plus. Jadi di sini 7 plus 2. Jadi ini min 5, 3X di sini 9. Baru ini kau bagi 3. X ini min 5 per 3 ini jadi 3. Oke, itu soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 3, himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat dikurang 3X kurang 4 lebih kecil 0. Nah, soal seperti ini tinggal kita buat aja, faktorkan aja. X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih kecil 0. Nah, ini tinggal kita faktor dan ini jadinya X kurang 4, X plus 1. Itu pertama harus difaktorkan. Baru cari, kalau di sini minus kan kita ambil X-nya 4. Di sini X-nya minus 1. Nah, jadi kalau misalnya di sini tandanya kan ini kan tandanya lebih kecil. Jadi kalau tandanya lebih kecil, nanti jawabannya kalau lebih kecil dia, maka jawabannya pasti seperti ini. Lebih besar, ini minus 1 tadi ya, lebih besar dari minus 1, lebih kecil dari 4. Ingat, lebih besar daripada X yang paling kecil. Lebih kecil daripada X yang paling besar. Jadi mana lebih besar, 4 atau minus 1? Jadi yang paling besar di sebelah kanan di sini, yang paling kecil di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya ada soal X kuadrat kurang X kurang 6 lebih kecil dari 0 gitu kan. Jadi kan jadi X kurang 3, X tambah 2 gitu. X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Mana lebih besar, 3 atau min 2? Jelas 3. Jadi jawabannya langsung di sini minus 2, di sini 3 gitu. Oke. Nanti kalau misalnya dia lebih besar seperti ini, berarti harus kita buat misalnya sama caranya. X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih besar 0. Jadi sama kan, X kurang 4, X tambah 1, berarti ini 4, ini minus 1. Tapi bedanya jawabannya, kalau lebih besar dia pakai atau, ada atau.
Nah, lebih besar. Jadi ini artinya X-nya itu lebih kecil dari yang paling kecil. Berarti minus 1 lebih besar dari yang terbesar. Kira-kira gitu. Oke, itu nomor 3 ya. Nah, nomor 4 diketahui sistem persamaan. X kurang 3Y kurang 5 sama dengan 0. 2X kurang 5Y sama dengan 9. Maka 3X tambah 2Y. Jadi ini kita gunakan metode eliminasi. X kurang 3Y kurang 5 sama dengan 0. Ini sama aja X kurang 3Y sama dengan 5 kan. Baru 2X kurang 5Y sama dengan 9. Jadi kita eliminasi aja. Nah, berarti ini kita kali 2, ini kita kali 1 supaya dia bisa kita eliminasi. Jadi sini kan 2, di sini 1. Jadi kita kali 2 aja. Nah, berarti ini jadinya 2X kurang 6Y sama dengan 10. 2X kurang 5Y sama dengan 9. Nah, ini kita kurangkan. Minus 6 dikurang minus 5 jadi minus Y. Ini 1 ya, berarti Y-nya minus 1 seperti itu. Nah, Y-nya minus 1 substitusi aja langsung ke persamaan X3Y sama dengan 5 tadi. Ya kan? Jadi X kurang 3 kali minus 1 sama dengan 5. X plus 3 sama dengan 5. Berarti X-nya 2 kan? 5 kurang 3. Jadi pertanyaannya kan 3X tambah 2Y sama dengan berapa? Ya udah tinggal substitusi. 3 kali 2 tambah 2 kali minus 1. Jadi 6 kurang 2 hasilnya 4. Oke? Itu dia. Lanjut ya. Nah, Nada membeli kue untuk lebaran harga 1 kaleng kue nastar 2 kali. Berarti kita ibaratkan gini. Nastar itu 2 kali keju gitu ya. Nah, 3 kaleng nastar plus 2 kaleng keju itu 480.000 gitu katanya. Ya di soal ini. Uang yang harus dibayarkan Nada untuk berarti kita buat nih substitusi aja. Ditanya berapakah yang dibayarkan Nada kalau dia beli 2 kaleng nastar plus si Nada ya. Plus 3 kaleng keju berapa biayanya gitu ya. Nah, ini dari nastar 2 kali keju kan. Berarti 3 kali 2 keju plus 2 keju sama dengan 480.000 kan. Jadi 6K plus 2K 480.000. Jadi 8K 480.000. Berarti kejunya 480.000 dibagi 8. Berarti kejunya 60.000 kan. Nah, jadi nastarnya berarti jadi berapa? 2 kali keju 2 kali 60.000. Berarti 120.000. Jadi ini 2 kali 120.000 plus 3 kali 60.000. Ya kan? 240.000 plus 180.000. Maka hasilnya adalah 420.000. Itu dia biayanya. Oke. Next ya. Nah, diketahui fungsi komposisi fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx. Nah, ditanya ini. Berarti ingat f komposisi gx artinya fgx itu ya. Berarti f mana gx-nya ini. X kuadrat kurang x plus 3. Nah, jadi fgx masukkanlah di kemari. 3 kali x kuadrat kurang x plus 3. 3x kuadrat kurang 3x tambah 9. Itu dia. Oke. Nah, soal nomor 7. Nah, ini fx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 1 gx x kurang 2. G. Berarti ini pertama. G komposisi fx artinya g fx gitu. Berarti G 2x kuadrat plus 1. Nah, jadi ini masukkanlah ke sini. Jadinya 2x kuadrat plus 1 kurang 1. Itulah G fx ya. Jadinya 2x kuadrat 1 kurang 1 habis ini nih. Itulah G fx, oke? Nah, kalau kita inverse kan ini berarti inverse. Nah, ini kita misalkan Y gini. Berarti x kuadrat itu sama dengan setengah Y kan. Jadi x sama dengan akar dari plus minus akar dari setengah Y gitu. Nah, berarti inverse-nya G komposisi F inverse jadinya tinggal rubah aja ini.
plus minus setengah X gitu. Oke, akar. Itu dia. Jadi rubah fungsi X jadi Y gitu ya. Soal berikutnya, himpunan penyelesaian cos 2X tambah 5 sin X plus 2. Nah ini dia. Oke. Jadi ingat cos 2X ini harus kita rubah menjadi tergantung ininya. Bisa dirubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Bisa juga dirubah jadi 2 cos kuadrat X kurang 1 tergantung posisi di sini. Nah cos 2X tambah 5 sin X plus 2 kan sinus kan, berarti kita rubahnya pakai ini. 1 kurang 2 sin kuadrat X, oke. Kemudian tambah 5 sin X plus 2 sama dengan 0. Jadi ini jadi min 2 sin kuadrat X tambah 5 sinus X tambah 3 sama dengan 0. Nah ini kita coba kalikan negatif ya. Jadi 2 sin kuadrat X kurang 5 sin X kurang 3 sorry. Nah, baru kita faktorkan 2 sin X, ini sin X, oke. Di sini 3, di sini 1, ya kan? Jadi sini plus, oke ya. Nah, supaya pas dia. 1 kali minus 3, ya kan? Ini kalau dikalikan harus sama dengan ini. Jadi sin X dari sini, min setengah, sin X dari sini 3. Ini tidak mungkin. Karena nggak mungkin dia sinus 3, jadi kita pakai yang ini aja. Berarti sinus X adalah minus setengah. Nah sinus berapa yang minus setengah? Kan gitu. Nah berarti dia sinus 30 sebenarnya ini kan. Tapi di kuadran ketiga ini. Berarti dia 210 ya. Jadi kita pakai aja 210. Berarti sinus X sama dengan sinus 210 kan. Berarti karena kuadran ketiga ya. Sama keempat sebenarnya ini. Berarti persamaan sinus kan ada apa itu? Ada 2 kan. X sama dengan 210 plus minus K kali 360. Jadi kalau K-nya 0 berarti X-nya 210 kan. Ini memenuhi. Tapi kalau K-nya 2, K-nya 0, kalau K-nya 1 kayak udah lewat kan. Nah itu berarti ini 210. Nah satu lagi X sama dengan 180 kurang 210 tambah K kali 360. Berarti X ini kan minus 30 tambah K kali 360. Kalau K nya 0 kan nggak mungkin, negatif. Jadi K nya 1, 360 kurang ini 330 kan. Nah, gitu. Jadi X nya yang memenuhi itu HP nya berarti 210 sama 330 gitu ya. Oke. Nah nomor ini seorang pengusaha roti akan membuat roti jenis membutuhkan 20 gram tepung. Nah di sini nih. Kita misalkan aja 20 tepung mentega sedangkan jenis 2. Jadi kita buat tabelnya. Nah ini misalnya jenis di sini nih. Jenis 1, jenis 2. Baru sini tepung, baru mentega ya. Nah jenis 1 dia butuh 20 gram tepung, 20 tepung. Kemudian 10 gram mentega. Jenis 2 nya 15 gram tepung, 10 gram mentega. Nah katanya tersedia 5 kilo. 5 kilo apa? 5 kilo tepung. Berarti 5 kilo itu kan 1 kilo itu kan 1000 gram. Berarti jadi 5000 kan. Ini juga berarti sekitar 4 kilo berarti 4000 gram. Oke. Seperti itu. Nah. Jadi berarti inilah kita misalkan apa? X yang ini Y ya. Nah berarti jadinya kita buat jumlahnya ke bawah. 20X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 5000 gitu. Nah kalau kita bagi 5. Bagi 5 berarti 4X tambah 2Y lebih kecil 1000 ya. Nah kemudian yang berikutnya kita lihat di sini 15X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 4000. Ya kan? Nah ini kalau kita bagi 5 ya. Bagi 5 berarti
3x tambah 2y lebih kecil sama dengan bagi 5 berarti 800 ya. 800 itu ya. 800 kan. Nah, di sini 20 gram tepung, 10 gram mentega, 15 gram. Ini jawabannya kurang tepat ya. Ini harusnya nih. Jadi bahan barang 554. Nah, 5 kilo 4 kilo. Nah, jadi pas nih. Oke. Jadi seperti itu caranya, tinggal buat jumlahkan ke bawah aja. Nomor berikutnya, nah ditanya nilai maksimum fungsi ini katanya. Jadi tinggal kita buat ini aja, cari di sini. Pertama ini cari garisnya dulu. 3x tambah 6y itu lebih kecil sama dengan 18. Jadi kalikan 3 kali 6. Kemudian yang berikutnya yang ini dengan 5, berarti 5x tambah 5y lebih kecil 25. Nah, ini bisa diperkecil nih bagi 3. Ini bagi 5 bisa. Berarti x tambah 2y lebih kecil 6. Ini x tambah y lebih kecil 5. Nah, ini langsung aja kita kurangkan. Y ini jadi 1. Kalau y-nya 1 berarti x-nya nanti 4 ya kan. Karena 5 kurang 1 4. Jadi yang ini titiknya ini 4,1 gitu. Jadi titiknya itu. Nah, jadi kita uji aja. Titiknya yang pertama kan ini. Ya, dapat kita 0,3, ini 5,0, baru yang itu 4,1. Jadi kamu uji ke sini. 3x tambah 5y tadi. Nah, kita coba ya. Masukkan x-nya 0 untuk 0,3 ya. X-nya 0 berarti 0 tambah 5 kali 3. Oke, berarti 15. Kemudian 5,0 3 kali 5, 15. 3 kali 5 kan 15 tambah 5 kali 0 berarti 15. Baru kemudian 4,1. 3 kali 4 tambah 5 kali 1. 12 tambah 5, 17. Maka jawabannya C. Oke. Nah, demikian untuk soal nomor 1 sampai 10. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.